Thalassemia 5 nomor absen 12. Di sini saya akan membacakan cerita pendek yang berjudul Aku Ingin Kuliah. Kita sebut saja namanya Rian. Rian adalah siswa alumni di daerahnya yang baru saja dinyatakan lulus. Malam itu setelah pengumuman kelulusan UN pada siang hari di seluruh Indonesia secara bersamaan. Keesokan harinya adalah pengumuman kelulusan bagi calon mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur SNMPTN. Sebelum pengumuman UN, Rian dan ayahnya sempat berbicara mengenai kelanjutan pendidikannya karena faktor ekonomi yang kurang kondusif pada masa itu. Setelah lama berbicara, akhirnya lahir sebuah keputusan di mana Rian tidak akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Malam itu adalah pengumuman kelulusan calon mahasiswa baru yang mendaftar melalui jalur SNMPTN. Beberapa pesan singkat cepat masuk ke dalam telepon genggam milik Rian yang isinya, "Selamat ya Rian." Dan kebetulan esok adalah hari kelahiran Rian. Rian lantas berpikiran, apa kawan-kawannya lupa dia lahir esok hari, bukan hari ini? Dengan sedikit merasa aneh dan lucu, kemudian Rian membalas pesan singkat dari teman-temannya. "Maaf kawan-kawan, saya ultahnya besok, bukan hari ini. Apa kalian sudah lupa? Hehe," ujar Rian. Lantas salah satu dari sahabatnya kembali membalas, ini kado terindah yang Tuhan berikan. Kami tahu kamu ultahnya besok, tapi kamu ucapkan selamat karena kamu lulus SNMPTN, pungkas temannya. Rian langsung menjumpai ayahnya dan berkata, "Saya lulus, pokoknya saya mau kuliah." Dengan sikapnya itu, lantas ayahnya membesarkan suara kepadanya. "Kamu ini bagaimana? Apa kamu lupa? Kemarin kita baru membicarakannya. Jika saya memang mampu untuk tahun ini, rezeki pun ada. Tanpa kamu minta, saya akan kuliahkan kamu. Terserah mau di mana, tapi keadaan kamu lihat sendiri, ha? Kamu ini, sudah bersabarlah. Tahun depan kita akan kuliahkan kamu. Kali ini kita selesaikan dulu abang kamu yang akan diwisudakan. Sebentar lagi, sudah besar, tapi masih minta dimarahi," ujar ayah Rian dengan nada yang lantang. Mendengar pernyataan sang ayah, tidak ingin memperpanjang perdebatan, Rian lebih memilih masuk ke kamarnya dengan perasaan yang sangat sedih dan kecewa. Rian pun terbaring lemas, seraya meneteskan air mata dan berdoa, "Ya Allah, tunjukkanlah yang mana yang benar bagimu, walaupun aku tahu ini memang yang terbaik, tapi berikanlah cara agar hati ini bisa menerima pernyataan dan bisa dimengerti." Dalam hati, Rian terus berkata-kata seraya memejamkan mata hingga akhirnya terlelap. Seminggu sudah berlalu, namun Rian tidak banyak berbicara dengan ayahnya karena kejadian malam itu. Namun Rian terus berupaya bagaimana cara bisa mengambil kesempatan itu. Setelah malam itu, Rian hanya bekerja di usaha milik keluarga mereka sebagai penjual jasa mencuci mobil dan motor. Rupiah demi rupiah dikumpulkan oleh Rian. Di samping itu, ternyata ibu Rian selalu mengamati gerak-gerik Rian setelah malam itu. Sepulang ayah Rian dari kantornya, ayah Rian langsung ke meja makan. Tidak lama kemudian, melihat ayah Rian telah menyelesaikan makan malamnya, ibu Rian menghampiri ayah Rian yang baru pulang dari kantor di meja makan. "Ya, Umi mau bicara. Ini soal Rian yang katanya ingin kuliah," kata ibu Rian dengan nada lembut. "Iya Mi, ada apa dengan Rian? Bicara saja," jawab ayah Rian dengan spontan. "Akhir-akhir ini Umi perhatikan tingkah Rian berbeda sekali dari biasanya," sambung ibu Rian. "Lah, beda gimana Mi?" dengan kagetnya. "Begini loh ya, Umi tahu apa yang ayah pikirkan, tapi Umi juga kepikiran tentang yang disampaikan Rian. Mungkin ayah lebih sering di luar. Rian setelah kejadian itu dia menjadi lebih giat bekerja dan sepertinya dia mengumpulkan uangnya untuk berangkat. Umi khawatir jika suatu saat dia pergi tiba-tiba karena dia begitu bersikeras ingin kuliah, percuma kita terus menahannya. Nanti yang ada kita malah menyesal ya," akhirnya ibu Rian sambil termenung. Akhirnya sang ayah coba berbicara kembali dengan berkata, "Rian, barusan Umi kamu bercerita kepada ayah. Ayah mau tanya sesuatu sama kamu. Apa benar kamu masih ingin mengambil jurusan kamu itu?" tanya ayah Rian. "Iya ayah," jawab Rian dengan singkat. Kemudian ayah Rian berkata, "Rian, kamu tahu kan kalau ayah juga harus membiayai abangmu wisuda?" Lantas dengan lembut dan sedikit takut, Rian menjawab, "Ya, anakmu kini diberi kesempatan untuk kuliah. Walaupun kita sama-sama tahu kondisi sekarang abang bulan ini harus wisuda, juga butuh uang. Kalian tidak mungkin saya bisa kuliah. Tapi ayah, kenapa Allah meluluskan Rian jika Allah lebih tahu segalanya? Bukankah ini memang rezeki yang Allah berikan? Dia tahu ada jalan. Rezeki dia yang atur ya. Percayalah ya, dengan kesederhanaan, aku bisa bertahan dan berjuang di sana," jawab Rian. Tiba saatnya Rian harus berangkat ke tempat kuliahnya dan meninggalkan rumah untuk sementara. Sebelum berangkat, Rian berpamitan kepada ayah dan ibunya saat bersalaman. Ayah Rian kembali mengulang ucapannya dan menasihati Rian agar tidak lupa tujuan kelak dia merantau. Tampak di sebelah ayah
Ada Umi Rian yang menatapi Rian dengan linangan air mata. Tetesan air mata ibu Rian mengiri suasana yang menjadi begitu semakin sedih, seakan-akan khawatir karena jauh darinya. Anaknya yang kedua itu dulu dikenalnya sedikit nakal, akan berada jauh dari sisinya. Dia seakan-akan sedikit resah dan gelisah dengan keberangkatan Rian. Nak, jangan pernah tinggalkan sholatmu, selalulah berdoa, jaga diri baik-baik di rantau orang, pungkas ibu Rian. Seraya memeluk Rian, mendengar ucapan ibu Rian, Rian tak kuasa menahan air mata. Akhirnya Rian meneteskan air mata. Semua yang berada di dalam itu terbawa suasana yang begitu haru. Tidak lama kemudian angkutan umum yang akan ditumpangi Rian akhirnya tiba di depan rumah Rian, dan pengemudinya langsung turun dan mengambil barang-barang yang akan dibawa Rian. Setelah semua dibawa naik ke dalam mobil, supir memberikan tanda isyarat dengan membunyikan klakson mobil menandakan mobil akan segera berangkat. Kemudian Rian berjalan ke arah mobil seraya mengusap air matanya dan segera naik ke dalam mobil. Sebelum berangkat, Rian melambaikan tangan kanannya ke arah keluarganya yang berada di halaman rumah sebagai tanda perpisahan dari Rian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.